Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masih belajar tentang teorema Pythagoras yang dimana kali ini kita akan coba ngebahas tentang menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dan menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, jadi kita akan coba hari ini ngebahas tentang kedua masalah ini. Oke, di sini kegiatan 6.5 yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dalam kegiatan ini, kita akan menentukan hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dengan segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar segitiga sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Kalau 45 derajat dan 90 derajat, setiap segitiga siku-siku sama kaki berarti dia setengah dari persegi. Oke, nah di sini contohnya, ada 45 derajat. Nah, ini tandanya bahwasanya dia siku-siku yaitu 90 derajat. Ini tanda bahwasanya dia besar sudut ini 90 derajat. Oke. Contoh. Perhatikan gambar di samping, Diketahui segitiga siku-siku, KLM dengan panjang KL yaitu 8 cm dan DLM yaitu 45 derajat, tentukan panjang LM. Oke. Nah, sini segitiga siku-siku dengan 45 derajat DKLM sudutnya sudutnya KLM KLM 45 derajat. Oke. Alternatif penyelesaian. Di sini KL berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Nah, KL-nya 8, LM-nya yang kita cari sama dengan 1 berbanding akar 2. LM dikali 1 sama dengan 8 dikali akar 2. LM dikali 1 itu tetap LM, 8 dikali akar 2 yaitu 8 akar 2. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Nah, kalau kita gambarkan, KL-nya yaitu 8 dan LM-nya 8 akar 2. Jadi gambarnya seperti ini. Contoh berikutnya. Gambar di samping diberi nama sesuai dengan pembuatnya, yaitu Theodorus dari Krasne, masyarakat Yunani awal atau masyarakat Yunani awal. Theodorus adalah orang yang berpaham seperti Pythagoras.
Roda Tedorus dimulai dengan segitiga siku-siku dengan panjang kedua sisi adalah satu satuan panjang dan bergerak berlawanan arah jarum jam seperti gambar berikut. Nah, jadi ini ada gambar ya kan, yaitu roda Tedorus ya, yang mana dimulai ya kan dari segitiga siku-siku ya kan, dan mengarah searah jarum jam. Nah, berlawanan dengan jarum jam. Oke, gambarnya seperti ini. Maka yang ditanyakan, tentukan panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir ya kan pada gambar tersebut. Berarti gambar hipotenusa ya, hipotenusa yang pertama itu sudah diketahui yaitu akar 2. Terus yang terakhir berapa? Yang terakhir berarti yang sini nih ya kan, yang sini itu berapa? Oke, sini alternatif penyelesaian pada segitiga pertama ya kan, ini cara mencarinya. Panjang hipotenusa ya kan, akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu kan, sama juga dengan akar ya kan 1 ditambah 1. 1 kuadrat 1, 1 kuadrat juga 1, sehingga 1 tambah 1 itu 2, sehingga akar 2 ya kan. Tadi jika kita lihat gambarnya juga, yang pertama itu akar 2. Nah, selanjutnya yang kedua itu berarti akar 2 ini kita masukkan ya kan. Nah, panjang hipotenusa itu kan akar dari akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya kan, sama dengan ya kan 2 ditambah 1, sehingga menjadi akar 3. Nah, terus segitiga yang ketiga. Nah, segitiga yang ketiga sama caranya, kita masukkan akar 3-nya ya kan. Nah, sehingga akar dari akar 3 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Nah, 3 ya kan, akar dari akar 3 pangkat 2 itu 3 ditambah dengan 1 karena 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu 1 ya, sehingga 3 ditambah 1 itu 4. Nah, hasilnya akar 4. Oke, jika kita lihat di sini ya, yang pertama akar 2, yang kedua akar 3 ya kan, yang ketiga akar 4. Berarti yang kelima dengan cara yang sama ya kan, yang keempat dengan cara yang sama ya, kita masukkan akar 4-nya ya, ditambah dengan 1 kuadrat, sehingga hasilnya akan jadi 5 ya kan, akar 5, dan seterusnya ya kan. Kita lihat sini. Nah, caranya masih sama ya kan, 5 ditambah 1 menjadi 6. Yang ke-6 berarti 5 kita masukkan, dari 6 ditambah 1 menjadi akar 7. Terus yang ke-7 berarti akar 7 kita masukkan ya, akar 7 kita masukkan ditambah 1 berarti akar 8. Nah, yang ke-8 berarti akar 8 ini kita masukkan sebagai hipotenusa ya, sehingga menjadi akar 9. Akar 9 itu sama juga dengan 3. Nah, pada segitiga yang ke-9 ya kan, caranya masih sama ya kan. Kita masukkan akar 9-nya ya kan. Dia ditambah 1 kuadrat, jadi 9 ditambah 1. 9 tambah 1 menjadi akar 10 ya. Ini baru ke-9. Apakah masih ada? Oke, yang ke-10 ya, caranya masih sama ya kan. Akar dari 10 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sehingga 10 ditambah 1 itu 11 ya, jadi akar 11. Nah,
pada segitiga ke-11. Nah, ini segitiga terakhir ya. Panjang hipotenusanya ya kan, akar 11 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya kan, sehingga 1 ditambah 1 11 ditambah 1 menjadi akar 12. Oke, jika kita masukkan ke gambar yang tadi ya kan, sehingga di sini udah akar 2. Nah, yang kedua berarti akar 3. Ini akar 4, sini akar 5, sini menjadi akar 6, sini menjadi akar 7, sini menjadi akar 8, dan akar 9, akar 10, akar 11, dan yang terakhir akar 12. Nah, jadi bisa disimpulkan, jadi panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku terakhir adalah akar 12. Nah, kan dari gambar ini kita bisa cari yang terakhir adalah akar 12. Oke, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.